Nah, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah mengenal Tuhan dengan sungguh. Nah, ini adalah sebuah tema yang juga menjadi perenungan saya secara pribadi. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan, apa yang kita maksud ketika kita mengatakan hal itu? Apa yang menjadi tanda, menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 22, di situ dicatatkan tentang pada hari terakhir. Saya percaya ini adalah hari di mana penghakiman Tuhan datang bagi seluruh umat manusia. Nah, pada hari itu ada banyak orang yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?" Dan Tuhan Yesus menjawab mereka dengan tegas, "Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Bagaimana mungkin ada sekelompok orang yang membuat klaim bahwa mereka bisa bernubuat demi nama Tuhan Yesus, bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bahkan bisa mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan Yesus, tapi pada akhir hidup mereka Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan." Nah, seorang pendeta mengatakan bahwa tragedi yang paling mengerikan dari seorang manusia adalah ketika dia merasa bahwa dia adalah seorang percaya, dia yakin bahwa dia akan masuk ke sorga, tapi pada akhirnya dia temukan dirinya di tempat penghukuman di neraka. Jadi ini adalah sebuah renungan yang begitu penting bagi kita masing-masing. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Nah, di sini firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes yang pertama, ayat yang kedua, pasal kedua, ayat ketiga dikatakan, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah." Nah, kata mengenal di sini bukan sekedar tahu. Ya, kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mengenal Pak Presiden Jokowi? Kita mungkin semua akan bilang kenal. Tapi ketika kita bilang kenal, yang kita maksud apa? Apakah kita kenal karena kita hanya tahu gambarnya seperti apa, orangnya seperti apa, kita tahu namanya saja, atau kita pernah melihat langsung orangnya, pernah bersalaman dengan beliau, atau mungkin punya hubungan lebih dekat sebagai teman atau kenalan kita? Berbeda, ya, masing-masing kita mungkin ketika kita bilang kenal dengan beliau, yang kita pahami pengenalan kita berbeda-beda alasannya. Nah, tapi di sini kitab suci mengatakan, ya, dan inilah tandanya, bukti, ini buktinya bahwa kita mengenal Allah. Kata mengenal di sini adalah sebuah pengenalan berdasarkan pengalaman. Jadi bukan sekedar kita tahu orangnya, kita pernah lihat orangnya, tahu namanya, tahu di mana rumahnya, bukan hanya sekedar itu, tapi kita punya hubungan dengan orang tersebut. Jadi Yohanes mengatakan bahwa tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, bukan hanya tahu siapa Tuhan Yesus, tapi punya hubungan khusus dengan Dia, adalah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah Tuhan tertulis di dalam kitab suci. Dengan kata lain, maksudnya adalah kita mematuhi firman Tuhan. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ya, mengenai mematuhi firman Tuhan, apa tanggapan kita tentang firman Tuhan? Bagaimana cara kita memandang firman Tuhan, kitab suci Alkitab ini? Apakah kita melihat kitab suci sebagai simbol dari agama Kristen, ya? Ya, seperti agama Buddha punya Tripitaka, agama Hindu punya Weda, Islam punya Al-Quran, lalu kita punya Alkitab. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, mengatakan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Dalam 2 Timotius 3:16, kata ilham di situ artinya dinafaskan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah. Jadi kitab suci ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sesuatu yang berasal dari Tuhan, sesuatu yang dituliskan bagi kita dan baik untuk kita. Kalau kita punya cara pandang yang benar tentang kitab suci, maka saya yakin dan percaya kita akan
dengan sendirinya, mau membacanya, mau merenungkannya. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang sebuah kisah ya, tentang seorang yang melihat kitab suci sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga. Namanya adalah Mary Jones ya. Nah, Mary Jones ini hidup di abad ke-18. Dia seorang gadis kecil, usianya baru 8 tahun pada waktu itu. Dan setiap hari ayahnya itu bercerita tentang kisah-kisah dari kitab suci. Mereka tidak punya Alkitab ya. Jadi ayahnya ini hanya mendengar ketika pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, lalu kembali ke rumah dia ceritakan kepada anaknya sebelum tidur. Jadi kecintaan Mary Jones terhadap Alkitab itu muncul ketika ayahnya menceritakan tentang kitab suci. Jadi dia ingin sekali punya kitab suci. Tapi pada masa itu kitab suci itu sangat langka, mahal. Ya, kalaupun ada itu sangat mahal karena percetakan masih belum seperti kita sekarang ini banyak ya, ada di mana-mana. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menabung. Dia melakukan banyak pekerjaan. Anak umur 8 tahun menabung selama 7 tahun ya. Dia menjaga anak, dia juga menjual kayu bakar, dia juga menambal kain, dan dia juga mengumpulkan madu hutan untuk dijual. Dan kerinduannya ini sampai diketahui oleh orang yang tinggal di desanya. Dia tinggal di sebuah desa terpencil ya, di sebuah desa bernama Penat, ada di Teluk Cardigan, Wales, Inggris, di Inggris. Jadi tinggal di desa terpencil, orang-orang satu desa itu tahu bahwa anak ini suka sekali dengan kitab suci dan dia sedang menabung. Akhirnya ada seorang yang baik hati yang mempekerjakan dia. Ketika tiba waktunya untuk memberikan upahnya, dia berikan lebih, sehingga pada saat itu terkumpullah uang untuk membeli kitab suci. Dan dia harus pergi ke kota yang berjarak 41 km berjalan kaki hanya untuk membeli kitab suci. Nah, sesampainya dia di kota tersebut bernama kota Bala, setelah dia berjalan selama kurang lebih 3 hari 3 malam, ternyata kitab sucinya tinggal 1. Dan itu pun dipakai oleh jemaat di gereja itu. Dan reaksi dari seorang anak remaja ini ya, 7 tahun dia menabung, jadi sekitar umur 16 tahun, dia baru bisa datang membeli Alkitab ini. Ketika pendeta itu mengatakan bahwa kitab suci tinggal 1, dan ini pun dipakai oleh jemaat. Dan dia menangis dengan sangat kecewa sekali karena dia sudah menabung selama 7 tahun. Lalu dia memohon kepada pendeta itu untuk diberikan Alkitab itu, dan dia mau beli. Lalu pendeta ini merasa iba dan yakin sekali bahwa anak ini memang betul-betul bukan hanya ingin beli, tapi ingin membaca kitab suci itu. Lalu pendeta ini menguji dia dan memberikan dia beberapa pertanyaan dari Alkitab. Semua dia jawab dengan benar. Akhirnya Alkitab itu diserahkan kepada Mary Jones. Dan ketika dia terima Alkitab itu, tangannya bergetar, seperti seolah-olah menerima harta karun yang sangat berharga. Dan ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia membaca kitab suci setiap hari, menceritakan kisah kitab suci kepada orang-orang di kampungnya, di desanya, dan banyak orang yang menjadi percaya. Dan oleh karena keteguhan hati Mary Jones ini, pendeta yang tadi memberikan Alkitab kepadanya, itu pendeta Thomas Charles, dia mendirikan sebuah lembaga Alkitab yang dinamakan British and Foreign Bible Society, yang sampai sekarang masih ada untuk menerjemahkan Alkitab ke banyak bahasa, lalu kemudian dibagikan ke seluruh dunia. Jadi anak ini memiliki sebuah cara pandang yang berbeda tentang kitab suci. Nah, kita sekarang, Bapak Ibu, kita punya akses yang begitu berlimpah pada kitab suci. Tidak hanya kita punya kitab suci masing-masing, hard copy-nya di rumah kita, tapi sekarang juga di handphone kita punya kitab suci. Adakah kita melihat kitab suci sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Apakah kita pernah membacanya setiap hari? Nah, kalau kita berbicara tentang mematuhi kitab suci, mematuhi perintah-perintah Tuhan, tentu kita harus membacanya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita mematuhi sesuatu yang tidak pernah kita baca atau jarang sekali kita baca? Jadi firman Tuhan katakan bahwa inilah tandanya, ini buktinya kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, memiliki hubungan spiritual dengan Dia, hubungan yang dekat dengan Dia, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, sangat menarik ya, kata menuruti di sini, di dalam kitab suci, ada kata lain
yang dipakai untuk menunjukkan kata patuh, ya. Tapi di sini Yohanes memakai kata yang berbeda untuk kata menuruti, yang kalau diterjemahkan juga bisa berarti menjaga. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal adalah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menjaga perintah-perintahnya. Nah Bapak Ibu, apa hal yang biasanya yang kita jaga? Hal apa yang kita jaga? Barang seperti apa yang kita jaga? Tentu adalah sesuatu yang berharga. Jadi Yohanes ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita yang memiliki hubungan dengan Allah, yang sungguh-sungguh mengenal Dia, harus memiliki sikap hati ingin menjaga perintah-perintahnya, supaya perintah-perintahnya ini tidak dilanggar. Dan sebelum kita sampai kepada pemahaman menjaga itu, tentu ada pertimbangan, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mempertimbangkan apa yang berharga bagi saya. Dan ketika kita menemukan barang-barang yang berharga ini, kita juga masih membandingkan ini berharga daripada itu, dan itu lebih berharga daripada ini. Jadi ada pertimbangan. Kita tidak menganggap semua yang kita punya berharga, tapi hal-hal tertentu dengan pertimbangan kita tertentu. Jadi ketika kita melihat kepada kitab suci, Yohanes mengatakan bahwa kita harus menjaga perintah-perintah Tuhan ini. Apakah kita menganggap bahwa perintah Tuhan ini adalah perintah yang berharga dalam hidup kita? Nah, saya sering bepergian dengan istri saya menggunakan sepeda motor, ya. Setiap kali kami sampai di tempat parkiran, yang menjadi pikiran kami adalah tentang helm, ya. Helm sekarang seringkali dicuri orang. Jadi kami punya 2 helm, tapi tidak bisa keduanya ditaruh dalam jok motor, ya, karena hanya muat 1. Jadi kami harus buat keputusan yang mana satu yang harus dimasukkan ke dalam jok. Coba Bapak Ibu pikir, kira-kira helm siapa yang akan dimasukkan ke jok? Ya helm yang lebih bagus. Ya helm istri saya masukkan ke jok. Helm saya akan taruh di kaca spion. Dan tidak ada yang mencurinya, ya. Karena lihat kondisinya juga sudah jelek, tidak berharga. Tapi kalau helm istri saya taruh mungkin di luar, mungkin akan hilang. Karena banyak pengalaman cerita orang itu akan dicuri. Jadi sesuatu yang berharga tidak akan kita sia-siakan. Kita akan jaga. Kita akan simpan dengan hati-hati. Tidak akan kita biarkan ada satu orang pun bisa mengambil barang yang berharga yang saya miliki. Begitulah Yohanes ingin kita melihat kitab suci. Ketika dia berbicara tentang mematuhi kitab suci, menuruti kitab suci, tidak hanya sekedar patuh, karena Tuhan perintahkan saya patuh tanpa pemahaman, tidak. Ada pertimbangan, ada pengertian yang Tuhan ingin kita taruh dalam kitab suci. Misalnya tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika Tuhan memberikan perintah itu, Tuhan tidak hanya bilang kamu harus ingat dan kuduskan hari Sabat, pergi ke gereja tanpa pemahaman apa-apa. Tuhan ingin kamu mengerti kenapa Dia perintahkan seperti itu. Bukankah Tuhan sudah memberikan 6 hari bagi kita untuk mengais rezeki, bekerja, dan 1 hari Tuhan ingin agar kita gunakan untuk Dia. Dengan pemahaman seperti ini, kita yakin bahwa ini perintah Tuhan yang berharga, yang baik, maka kita akan jaga Dia. Saya tidak akan melanggar kekudusan hari Sabat. Saya akan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Apapun hambatan saya, alasan saya untuk tidak datang ke rumah Tuhan, itu akan saya atasi. Kalau hanya karena hujan saja kita tidak ke gereja, bagaimana cara kita melihat perintah Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga? Sekarang kita sudah punya Grab, ya, mobil online, bisa dipesan, bisa sampai ke gereja, tidak perlu takut basah. Kalau kita tidak ke gereja hanya karena malas, ada acara lain yang kita anggap lebih penting daripada beribadah, bagaimana kita mengatakan kepada Tuhan bahwa aku melihat firman-Mu sebagai sesuatu yang berharga? Kita tidak menjaga firman Tuhan. Kita tidak memeliharanya. Dan Yohanes mengatakan dengan tegas, ini tandanya. Kalau dalam hati kita, ya, ada sikap hati yang mau menjaga perintah-perintah Tuhan, saya tidak akan pernah mau langgar perintah Tuhan, itu salah satu bukti bahwa kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita mengenal Dia dengan sungguh. Dalam kehidupan kita sehari-hari di luar, ya, 1 hari Minggu kita datang ke gereja, bagaimana dengan hari Senin sampai hari Sabtu?
Apa yang kita kerjakan di luar sana? Apakah ada beban pikiran dalam hati saya, hati kita sekalian, bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu yang berharga yang harus saya patuhi dimanapun saya berada? Apakah kita bekerja dengan jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita selalu melakukan perintah Tuhan, takut kepada Tuhan ketika kita harus menghadapi godaan untuk berdosa kepadanya? Ingatkah kita akan perintah-perintahnya? Adakah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita selalu ingin mematuhi perintah Tuhan, selalu menganggap bahwa firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini adalah sesuatu yang berharga, yang harus saya jaga? Jadi kepatuhan kita kepada firman Tuhan tidak lepas dari cara pandang kita kepada firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita mempunyai cara pandang yang begitu rendah kepada firman Tuhan, menganggap ini adalah sebagai simbol saja, maka kita tidak akan mau berjuang untuk mematuhi firman Tuhan, menjaganya, seakan-akan ini adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Yohanes mengatakan, ini tanda yang pertama, bahwa kita mengenal Allah, kita punya persekutuan dengan Dia, kita memiliki hubungan dengan Allah dengan sungguh, yaitu ketika kita menuruti atau menjaga perintah-perintahnya. Lalu kalau kita mengatakan, saya adalah seorang Kristen, saya adalah seorang percaya, tapi dalam keseharian kita tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita. Kita melanggar perintah Tuhan dengan begitu entengnya, begitu mudahnya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita, menghambat kita untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Kita anggap perintah Tuhan sebagai sebuah pilihan. Saya lakukan kalau cocok dengan saya. Kalau tidak cocok, saya tidak lakukan. Belum dulu, nanti dulu. Firman Tuhan itu harus kita patuhi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kalau kita bilang bahwa saya mengenal Tuhan, tapi kita tidak mau hidup, tidak mau menuruti perintahnya, tidak menjaga perintahnya, maka dikatakan di ayat keempat, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, tidak menjaga, tidak menganggap perintahnya sebagai sesuatu yang berharga, maka dia adalah seorang pendusta, seorang pembohong, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ayat ini harus dipahami dengan hati-hati, ya. Karena mungkin kita akan merasa bahwa bukankah orang Kristen juga suatu kali melakukan dosa, kita jatuh dalam dosa masih, ya. Tapi kita tidak hidup terus-menerus dalam dosa. Itu bedanya. Jadi walaupun kita pernah jatuh ke dalam dosa, tidak berarti kita disebut pendusta di sini, ataupun di dalam kita tidak ada kebenaran, tentu tidak. Tapi bagi orang yang secara berkelanjutan terus-menerus sampai hari ini, terus-menerus tidak berhenti, tidak mematuhi perintah Tuhan, tidak menjaga perintah Tuhan itu, maka orang ini dikatakan seorang pendusta. Seseorang yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen, seorang percaya, maka dia adalah orang-orang pendusta yang membuat klaim. Nah, ini mungkin alasan mengapa tadi di awal saya ceritakan tentang Matius pasal 7 ayat 22, orang-orang yang mengklaim di hadapan Tuhan, sudah bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, bahkan melakukan banyak mukjizat dalam nama Tuhan. Tapi sesungguhnya semua yang mereka lakukan ini, semua yang mereka kerjakan itu bukan untuk Tuhan, tapi adalah untuk kepuasan diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, enyahlah dari hadapanku engkau semua pembuat kejahatan. Jadi coba kita selidiki dalam hidup kita, keseharian kita sehari-hari. Apakah kita masih melakukan dosa, sesuatu dosa yang hanya kita yang tahu, terus-menerus tak ada pertobatan tentang hal itu? Dan apakah kita masih merasa baik-baik saja? Nah, seorang anak Tuhan, saya percaya berdasarkan kitab suci, kita yang didiami oleh Roh Kudus, ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus akan berduka dan akan membuat hati kita murung, sedih,
kecewa terhadap diri sendiri, sampai pada titik di mana kita bertobat, barulah sukacita keselamatan itu muncul. Jadi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika kita hidup di dalam dosa, tidak akan ada kedamaian dalam hati kita. Sekalipun kita mungkin merasa bahagia setiap hari, tapi jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita sadar bahwa kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Adakah kita merasa perasaan yang demikian di dalam hati kita ketika kita berbuat dosa, ketika kita hidup di dalam dosa terus-menerus? Jadi kalau kita masih melakukan hal demikian, firman Tuhan katakan dengan keras sekali bahwa kita adalah seorang pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, belum sungguh-sungguh mengenal Dia, tidak memiliki hubungan, relasi dengan Tuhan, tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita hanya mengaku saja dengan mulut kita, tapi sesungguhnya di dalam hati kita tidak ada ikatan atau hubungan dengan Tuhan. Kemudian di ayat kelima, firman Tuhan juga katakan, barang siapa berkata aku mengenal Dia, ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, di sini berbicara tentang ada kasih Allah yang sudah sempurna di dalam diri orang itu. Tidak berarti bahwa kita akan menjadi seorang yang tidak berdosa sama sekali. Kita tahu itu tidak benar. Selama kita masih hidup dalam daging ini, dalam tubuh ini, masih ada pergumulan, masih ada perlawanan terhadap segala keinginan berdosa. Nah, Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 menggambarkan hal ini dengan jelas. Bagaimana dia bergumul untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah, dan dia ada peperangan rohani di dalam dirinya. Jadi kita orang Kristen tidak akan pernah sampai titik sempurna selama kita tinggal di dunia ini. Minggu lalu kita sudah dengar khotbahnya, bagaimana kita tidak akan pernah sampai kepada titik kesempurnaan selama kita hidup di dalam daging ini di dunia ini. Nanti ketika Tuhan memberikan kita tubuh yang sempurna, disitulah dosa tidak akan ada lagi, tubuh kita akan betul-betul kudus, suci, dan tidak ada lagi keinginan untuk berdosa. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat kelima ini? Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Nah, maksudnya adalah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sungguh-sungguh kita sudah menerima kasih Allah ini. Nah, kasih Allah ditunjukkan kepada manusia dengan cara mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengutus anaknya, putranya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah ditunjukkan dengan mengutus Yesus ke dalam dunia. Jadi cara kita untuk menerima kasih Allah ini adalah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ketika kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka kasih Allah itu sempurna. Yang sempurna itu ada di dalam hati kita. Nah, kasih adalah sesuatu yang abstrak, ya. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Tapi kasih itu bisa dilihat dengan perbuatan, ya. Dengan action, dengan hal yang kita lakukan, kasih itu bisa dilihat. Dan di sini dikatakan bahwa ketika seseorang menuruti firman Tuhan, inilah caranya. Bagaimana cara seseorang menunjukkan bahwa dia sudah menerima kasih Allah itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dalam hatinya, adalah ketika dia menuruti firman-Nya. Beberapa ayat ini akan berbicara seputar mematuhi, menuruti perintah Tuhan. Karena memang inilah caranya, Bapak Ibu. Cara satu-satunya bagi kita untuk menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Dia. Nah, kasih Allah ini yang sudah kita terima, itulah yang kita pakai untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Dan kasih kita kepada Allah, kita tunjukkan dengan cara mematuhi firman-Nya. Jadi tidak ada cara lain bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan selain daripada melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam firman-Nya.
Apakah kita mengasihi Allah? Takaran kasih kita kepada Allah akan terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, sejauh mana kita mau mematuhi firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita, perkataan kita, saya mengasihi Tuhan, bukan. Tapi berdasarkan kepatuhan kita kepada firman-Nya. Sejauh mana kita mau berjuang untuk patuh kepada perintah Tuhan. Nah, kita harus ingat, di dunia ini kita hidup dalam dunia yang berdosa, di mana iblis atas seizin Tuhan menguasai dunia ini dengan segala godaan kenikmatan duniawi. Dan kita ada di dunia ini. Jadi sebuah godaan-godaan ini bukanlah sesuatu yang fiktif, ya, tapi sesuatu yang nyata. Dalam tempat kerja kita menghadapi banyak godaan untuk berdosa, untuk mengambil jalan pintas, untuk melanggar perintah Tuhan. Dalam studi kita juga di sekolah, banyak godaan di sekolah kita. Bagaimana kita bisa meniru teman-teman kita yang berbicara kotor, bolos dari sekolah, melawan guru. Dalam pekerjaan kita mungkin kita juga diperhadapkan situasi di mana kita harus ambil jalan pintas. Suap menyuap adalah hal biasa dalam bisnis. Untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sejauh mana kita mau mematuhi perintah Tuhan. Sejauh itulah kita menunjukkan kasih kita kepadanya. Dalam hal ibadah tadi yang saya sudah sampaikan di awal, kalau kita beribadah saja masih merasa ini adalah sesuatu pilihan, sesuatu yang bisa saya lakukan, bisa saya tidak lakukan sesuai dengan mood saya, bagaimana kita bisa mengatakan kepada Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan hal demikian? Firman Tuhan katakan kasih Allah itu sempurna ya di dalam orang itu ketika dia menuruti firman-Nya. Dengan itulah kita ketahui, kita yakin, kita tahu, kita dengan pasti yakin bahwa kita ada di dalam Tuhan. Ada persekutuan di dalam Tuhan. Di dalam diri kita didiami oleh Roh Kudus. Kita tidak sekedar mengklaim saya kenal Tuhan, tidak sekedar merasa saya kenal Tuhan, tapi saya sungguh-sungguh punya hubungan ikatan, relasi dengan Tuhan. Dan buktinya adalah ketika saya mau hidup, mau menuruti firman-Nya, menjaga firman Tuhan. Ini adalah tanda yang kedua, ya. Kasih Allah sempurna di dalam hidup kita ketika kita mengatakan kita mengenal Allah. Dan yang terakhir, tanda yang ketiga adalah barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi orang yang mengakui bahwa dia mengenal Allah, tanda yang ketiga adalah dia wajib, harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, kata wajib di sini di dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan sebagai hutang. Hutang, obligasi, ya. Jadi kita punya kewajiban untuk melunaskan. Dan Yohanes menggunakan kata ini tentu ada maksud dan tujuan, ya. Bahwa mengatakan kata wajib di sini sebagai hutang adalah sesuatu yang tidak boleh tidak kita lakukan. Kita harus meniru bagaimana Tuhan Yesus hidup, seperti itulah kita harus hidup. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kita yang berhutang, kita tahu bahwa kita punya kewajiban. Kita tahu kita harus bayar hutang itu. Tidak boleh biarkan hutang itu begitu saja. Harus kita bayar. Bagaimanapun caranya, harus kita bayar. Dan Yohanes juga mengatakan bahwa ketika kita mengakui kita mengenal Tuhan, maka kita berhutang. Hidup wajib seperti Kristus telah hidup. Adakah kita melihat bahwa kita sebagai orang Kristen harus mengikut Tuhan Yesus? Itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kata Kristen sendiri
itu artinya adalah pengikut Kristus. Kita mengikuti Yesus. Bagaimana dia berjalan, apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, kita tiru sampai kita menyerupai dia. Nah, ada dua sisi yang ingin saya paparkan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kehidupannya di dalam keempat kitab Injil dicatatkan begitu luas ya. Tapi dua sisi yang sangat menonjol dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentang kepatuhannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, sebab aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa-Ku, bukan melakukan kehendakku. Dia memiliki sebuah visi, misi yang jelas ya ketika dia datang ke dalam dunia, bahwa tujuan utamanya adalah untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu turun ke dalam dunia, menjadi manusia, hidup dengan sempurna, dan mengabarkan berita tentang kerajaan Allah, lalu mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa umat manusia. Dan kepatuhan ini kita bisa lihat ketika dia berada di Taman Getsemani. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, tapi di saat yang sama dia juga adalah 100% manusia. Ada rasa takut, gentar dalam hatinya ketika dia harus naik ke atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus tentu sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang akan dia hadapi. Itu sebabnya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, kitab suci mengatakan dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya itu menetes ya, seperti tetesan darah. Begitu tertekannya dia, begitu takutnya dia menghadapi kematian itu. Dan dia sampai berdoa 3 kali, kiranya kalau cawan ini bisa lalu daripadaku, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Dan kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pada akhirnya dia memikul salib, menjalani penderitaan bagi kita, dan nantinya mati di kayu salib. Kepatuhan yang mutlak yang Tuhan Yesus tunjukkan selama masa pelayanannya. Nah, ini sisi yang penting ya, yang perlu kita tiru dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus memiliki kepatuhan yang mutlak kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak ada argumentasi, tidak ada alasan kita untuk membenarkan diri kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi ketika Tuhan katakan demikian, saya percaya, saya amini, saya lakukan. Saya pernah kenal seorang teman, dia bilang, sesekali boleh tidak ke gereja lah. Kan satu bulan itu ada 4 minggu. Kalau sekali saja Tuhan mungkin tidak akan marah. Bisa maklum lah. Karena 3 kali saya gereja dalam 1 bulan. Masa 1 kali saja tidak bisa? Ini cara pandang orang Kristen. Dia Kristen, mengaku diri sebagai Kristen, tapi bisa melihat firman Tuhan begitu ringan sekali. Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berharga yang harus dijaga, yang tidak boleh dilanggar. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Ketika kita berhadapan dengan godaan, cobaan, dan kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, adakah kita punya kepatuhan yang mutlak terhadap firman Tuhan? Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Walaupun hanya sekali, tidak boleh. Dan kepatuhan Tuhan Yesus selama dia melayani di dunia ini, saya yakin ini dicatatkan bagi kita untuk kita tiru. Kita wajib hidup sebagaimana Tuhan Yesus telah hidup. Patuh kepada perintah Tuhan. Apakah ada keinginan dalam hati kita, Bapak Ibu, untuk mematuhi firman Tuhan apapun yang terjadi? Saya harus patuh, karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi hidup saya. Kemudian sisi yang kedua, yaitu tentang hidup dalam kebenaran. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga, walaupun dia adalah Allah 100%, dia juga adalah 100% manusia. Dia turut merasakan segala kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi. Dia juga menghadapi pencobaan sama seperti kita, hanya bedanya dia tidak berdosa sama sekali. Nah, kalau kita masih ingat bagaimana ketika dia dicobai di padang gurun, ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam keadaan titik terendah, terlemah dia,
dia dicobai. Dan bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh si iblis? Dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, tidak ada alasan untuk melanggar firman Tuhan. Apapun yang dia lakukan haruslah kebenaran. Dan dalam pengajarannya kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Dan dia sendiri mengakui bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam dia ada kebenaran dan dia sendiri adalah kebenaran. Apakah kita juga ada sebuah keinginan dalam hati kita ingin selalu hidup benar di hadapan Tuhan? Ingin selalu mematuhi perintah Tuhan. Nah, kebenaran ini tidak bisa dilepaskan dari kepatuhan kita kepada perintah Tuhan. Kalau kita ingin hidup benar, panduannya adalah kitab suci, firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Kalau kita patuh kepada firman Tuhan, maka kita pasti akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran Kristus harus kita tiru, kita berhutang, ya, dianggap seperti berhutang di dalam hidup wajib seperti Kristus telah hidup. Nah, ada satu kesaksian tentang seorang bernama Polikarpus. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Polikarpus adalah seorang bishop, ya, seorang uskup yang hidup di abad kedua. Nah, ketika dia harus menghadapi hukuman mati, yaitu dibakar hidup-hidup oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus, dia diberi pilihan untuk tidak dibakar kalau dia menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, pernyataan Polikarpus ini sampai sekarang masih menjadi inspirasi bagi semua orang Kristen. Apa yang dia katakan ketika ada tawaran seperti itu? Dia katakan, selama 87 tahun, usianya pada saat itu sekitar 87 tahun, saya melayani Yesus, tidak pernah sekalipun dia berbuat jahat kepada saya. Bagaimana mungkin saat ini kamu suruh saya menyangkal dia? Saya lebih bagus pilih mati daripada harus menyangkal Tuhan dan Juru Selamat saya. Ada sebuah keyakinan yang teguh dalam hati Polikarpus bahwa dia harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan, hidup dalam kebenaran. Tidak boleh ada hal apapun yang harus membuat dia menyangkal Tuhan. Harus mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia lebih pilih mati dibakar. Dan dicatatkan dalam sejarah, ketika dia dibakar hidup-hidup, tidak ada suara teriakan apapun, ya, atas pertolongan Tuhan bagi dia. Tidak ada suara teriakan apapun. Dan orang-orang melihat api itu menyala dan dia terbakar seperti emas yang dibakar dalam api. Seorang yang betul-betul mengasihi Juru Selamatnya, mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Apapun yang dilakukan oleh orang, ancaman apapun yang harus dihadapi, dia tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Dia akan terus hidup mematuhi firman Tuhan, hidup selalu mengikuti Tuhan Yesus. Wajib hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup, tidak menyangkal kebenaran. Apakah kita mengenal Tuhan dengan sungguh? Ini pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing secara jujur. Sudahkah, apakah saya mengenal Tuhan dengan sungguh? Dan kita koreksi dari hidup kita masing-masing. Saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat hidup kita sudah sejauh mana. Saya menunjukkan bahwa saya mengenal Tuhan. Apakah saya selama ini melihat firman Tuhan sebagai sesuatu yang berharga, yang harus saya jaga, yang tidak boleh saya langgar, yang harus saya patuhi, karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau telah mengutus putramu Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Dan kami yang sudah percaya, yang sudah dibenarkan, wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup, yaitu dengan mematuhi firman-Mu,
menjaga firman-Mu agar tidak dilanggar, agar kami tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, tolonglah setiap kami sekalian yang ada di sini, agar kami dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha sekuat tenaga kami, untuk mau menjaga firman Tuhan, mematuhi, menuruti firman Tuhan secara mutlak, karena inilah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Karena setiap orang yang mengaku bahwa ia mengenal Tuhan Allah, maka ia harus hidup menuruti perintah-perintah-Mu. Kami memohon ampun, karena jika selama ini kami sudah hidup begitu berdosa di hadapan Tuhan, firman-Mu tidak kami anggap sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa kami pilih untuk tidak kami lakukan. Ampunilah kami Bapa, perbaharuilah hubungan kami dengan Engkau, dan mulai sekarang bantulah kami untuk melihat firman-Mu sebagai sesuatu yang berharga, sehingga kami akan menjaganya terus-menerus, sehingga sampai kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.